Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Bahyati dengan NIM 2217200026 dari Fisika 5B dengan hobi membaca novel. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu jelaskan mengenai hubungan sains dan agama menurut Ian Barbour. Ian Barbour menjelaskan bahwa hubungan antara sains dan agama dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu konflik, yang kedua independensi, yang ketiga dialog, dan yang keempat integrasi. Yang pertama ada konflik. Dalam hubungan ini, sains dan agama dianggap bertentangan. Ilmuwan percaya kebenaran hanya dibuktikan secara ilmiah, sementara orang beragama secara sains tidak mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat optimal. Akibatnya, kedua belah pihak sulit untuk menemukan titik temu. Yang kedua, ada independensi. Pandangan ini menganggap sains dan agama memiliki peran yang berbeda. Sains menjawab pertanyaan bagaimana, dan agama menjawab mengapa. Karena itu, keduanya dianggap tidak perlu saling berhubungan atau bertentangan. Yang ketiga, ada dialog. Dalam model sains dan agama, bisa saling berkomunikasi dan saling mendukung. Keduanya diakui memiliki kesamaan yang bisa dijadikan landasan untuk berdiskusi. Contohnya, pada Albert Einstein mengatakan bahwa agama tanpa sains akan buta, dan sains tanpa agama akan pincang. Yang keempat, ada integrasi, yang dimana hubungan ini mencoba menggabungkan sains dan agama secara menyeluruh. Barbour membaginya menjadi 3 pendekatan. Yang pertama ada natural theology, yang kedua ada theology of nature, yang ketiga ada systematic synthesis. Jadi, meski berbeda, sains dan agama sebenarnya bisa saling melengkapi, terutama melalui dialog dan integrasi. Dengan pendekatan ini, kita bisa memahami eksistensi Tuhan dan alam semesta secara lebih seimbang, menggunakan akal dan keyakinan spiritual. Selanjutnya, soal nomor 2. Bagaimana Anda melihat hubungan Islam dan fisika? Jelaskan. Dalam Islam, sains dan fisika dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami kebesaran Allah melalui ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Contohnya, hukum-hukum fisika seperti gravitasi dan termodinamika dapat dilihat sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mendorong umatnya untuk belajar sains sebagai bentuk ibadah, karena ilmu dapat mendekatkan seseorang pada pemahaman tentang Sang Pencipta. Jadi, Islam dan sains ini saling berkaitan karena ada dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu bagaimana Anda melihat prodi fisika di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Apa yang menjadi khas atau berbeda dari universitas umum lainnya? Jelaskan. Jadi dalam prodi fisika di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin ini memiliki ciri khas mengenai integrasi antara sains dan nilai-nilai Islam. Selain mempelajari konsep-konsep fisika, mahasiswa juga dibekali dengan perspektif keislaman, sehingga ilmu yang dipelajari memiliki landasan keislaman. Membedakannya dengan universitas umum yang lebih fokus pada aspek ilmiah tanpa pendekatan keagamaan. Karena ini Universitas Islam Negeri, jadi terdapat aspek spiritualnya. Misalnya di Universitas Islam Negeri ini, mahasiswa mungkin mempelajari konsep fisika sambil mengeksplorasi bagaimana ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan fenomena alam yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, soal nomor 4 yang terakhir, apa kesan Anda pada mata kuliah Islam dan Sains? Pada mata kuliah ini, dapat memberikan sudut pandang yang baru bahwa agama dan sains dapat saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Kesannya dengan adanya dorongan untuk tidak hanya memahami ilmu pengetahuan saja, namun tetap memahami ilmu spiritual atau keislaman. Dengan adanya kebesaran Allah di balik fenomena alam yang ada di sekitar kita.
dengan memahami tentang ilmu agama secara mendalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.